Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Diary Channel. Kali ini kita akan belajar tentang mengenal perkembangan komputer dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, mata pelajaran informatika kelas 8 semester 1. Bahasan pertama tentang Internet of Things atau IoT. IoT merupakan suatu konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer. IoT juga bisa mencakup teknologi-teknologi sensor, semacam teknologi nirkabel maupun kode QR yang sering kita temukan di sekitar kita. Kemampuan IoT bermacam-macam, contohnya dalam berbagi data, menjadi remote control untuk pengolahan bahan pangan, elektronika, dan berbagai mesin atau teknologi lainnya yang semuanya tersambung ke jaringan lokal maupun global lewat sensor yang tertanam dan selalu menyala aktif. Jadi sederhananya, istilah Internet of Things ini mengacu pada mesin atau alat yang bisa diidentifikasikan sebagai representasi virtual dalam struktur yang berbasis internet. Ada gambar Internet of Things. Di sini akan ada bagian-bagian ataupun bidang-bidang yang dapat dilayani menggunakan Internet of Things. Unsur-unsur pembentuk IoT. Yang pertama adalah kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. IoT membuat hampir semua mesin yang ada menjadi smart atau pintar. Ini berarti IoT bisa meningkatkan segala aspek kehidupan kita dengan pengembangan teknologi yang didasarkan pada AI atau Artificial Intelligence melalui pengembangan teknologi yang ada dilakukan dengan pengumpulan data, algoritma kecerdasan buatan, dan jaringan yang tersedia. Contohnya, lemari es atau kulkas bisa mendeteksi jika stok susu dan sereal sudah hampir habis. Bahkan, bisa juga membuat pesanan ke supermarket secara otomatis jika stok mau habis. Unsur pembentuk IoT yang berikutnya adalah konektivitas. Dalam IoT, ada kemungkinan untuk membuat atau membuka jaringan baru dan jaringan khusus IoT. Dengan IoT, bisa menciptakan jaringan kecil tersebut di antara perangkat sistem yang ada. Unsur pembentuk berikutnya adalah sensor. Sensor ini merupakan pembeda yang membuat IoT unik dibanding mesin canggih lainnya. Sensor ini mampu mendefinisikan instrumen yang mengubah IoT dari jaringan standar dan cenderung pasif dalam perangkat hingga menjadi suatu sistem aktif yang sanggup diintegrasikan ke dunia nyata sehari-hari. Unsur pembentuk IoT berikutnya adalah keterlibatan aktif atau active engagement. Active engagement sering diterapkan teknologi umumnya yang termasuk pasif. IoT ini mengenalkan paradigma yang baru bagi konten aktif, produk, maupun keterlibatan layanan. Unsur berikutnya, perangkat IoT semakin berukuran kecil. Perangkat seperti yang diperkirakan para pakar teknologi memang semakin kecil, makin murah, dan lebih kuat dari masa ke masa. Perangkat ini juga menghasilkan ketepatan, skalabilitas, dan fleksibilitas yang baik. Macam-macam bidang penerapan IoT. Pertama, pertanian. Mengumpulkan data soal suhu, curah hujan, kelembaban, kecepatan angin, serangan hama, dan muatan tanah juga dipakai untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi yang ada demi meningkatkan kualitas dan kuantitas, meminimalkan risiko dan limbah, serta mengurangi upaya yang diperlukan dalam mengelola tanaman. Contoh, petani sekarang sudah bisa memantau suhu dan kelembaban tanah dari jauh, dan bahkan menerapkan data yang diperoleh IoT untuk program pemupukan yang lebih presisi. Bidang penerapan IoT berikutnya pada bidang energi. Perangkat yang memakan energi, semacam switch, outlet listrik, lampu, televisi, dan lain-lain, bisa terintegrasi dengan internet. Integrasi itu memungkinkan mesin-mesin ataupun jaringan untuk berkomunikasi dalam menyeimbangkan pembangkitan listrik, serta penggunaan energi yang lebih hemat maupun efektif.
Perangkat ini juga bisa memungkinkan akses remote control dari pengguna, juga mengaktifkan fungsi semacam penjadwalan, misalnya untuk menyalakan atau mematikan mesin pemanas, mengendalikan oven, mengubah kondisi pencahayaan dari terang menjadi redup hingga gelap, dan sebagainya. Penerapan IoT berikutnya pada bidang lingkungan. Aplikasi pemantauan lingkungan dari IoT menggunakan sensor dalam membantu terwujudnya perlindungan lingkungan. Misalnya, memantau kualitas udara atau air, kondisi atmosfer atau tanah, pemantauan terhadap satwa liar dan habitatnya, dan sebagainya. IoT dimanfaatkan dalam penanggulangan bencana semacam sistem peringatan dini tsunami atau gempa bumi. Perangkat IoT punya jangkauan geografis yang sangat luas serta mampu bergerak. Bidang penerapan IoT berikutnya adalah medik dan kesehatan. Seluruh rekaman kesehatan pasien bisa ditransfer langsung ke tenaga medis maupun rumah sakit. Data-data yang bisa dideteksi dan dikirimkan semacam detak jantung, tingkat gula dalam darah, dan lain sebagainya. Smartphone atau ponsel pribadi akan jadi alat pemantau kesehatan yang canggih dan tentunya bisa sangat membantu. Perangkat IoT yang ada bahkan bisa memberikan peringatan saat kesehatan Anda menurun atau memberikan saran pengobatan. Bidang penerapan IoT lainnya di bidang transportasi. IoT bisa membantu manusia dalam integrasi komunikasi, kontrol, dan pemrosesan informasi pada berbagai sistem transportasi yang ada. Penerapan IoT memang terus-menerus meluas ke berbagai aspek sistem transportasi. Tak hanya teknologi mesinnya, yaitu kendaraan, tetapi juga infrastruktur, serta menyinggung fungsi pengemudi atau penggunanya. Interaksi dinamis yang terjadi antara komponen-komponen itu berasal dari sebuah sistem transportasi. Sistem tersebut memungkinkan komunikasi antar dan intra-kendaraan, kontrol lalu lintas yang lebih efektif karena tergolong cerdas, parkir yang lebih cerdas, manajemen logistik dan armada kontrol kendaraan, dan juga terkait faktor keselamatan maupun bantuan di jalan. Baik, berikutnya kita mencoba mengulang kembali materi dari awal dalam bentuk soal latihan. Suatu konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer merupakan pengertian dari D. Internet of Things. Mengenalkan paradigma yang baru bagi konten aktif, produk, maupun keterlibatan layanan dikenal dengan istilah active engagement. Lemari es atau kulkas bisa mendeteksi jika stok susu dan sereal sudah hampir habis. Bahkan bisa juga membuat pesanan ke supermarket secara otomatis. Jika stok mau habis, merupakan penerapan dari C. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Kita sudah bisa memantau suhu dan kelembapan tanah dari jauh, bahkan dapat menerapkan data yang diperoleh IoT untuk program pemupukan yang lebih presisi, merupakan kegunaan IoT dalam bidang pertanian. Smartphone atau ponsel pribadi akan jadi alat pemantau kesehatan yang canggih dan tentunya bisa sangat membantu pasien, merupakan penerapan IoT dalam bidang medik dan kesehatan. Dengan IoT, dapat memantau kualitas udara atau air, kondisi atmosfer atau tanah, pemantauan terhadap satwa liar dan habitatnya, merupakan fungsi IoT di bidang lingkungan hidup. Demikian materi pada kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Ari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.